Hehehe, nggak bisa ngebantah ya. Mendatangi bukan arti memasuki. Ketika di tempat Bapak nih ya, contoh, ada rumah yang terbakar. Bapak mendatangi rumah itu ingin membantu. Apa Bapak memasuki di situ? Oh, mungkin niat Bapak memasuki, betul, ingin bunuh diri. Ingin bunuh diri terbakar. Begitu Pak ya. Bapak tanyakan kepada ahli bahasa manapun juga, mendatangi dengan memasuki sama atau tidak. Mestinya Bapak itu malu baca ayat itu. Itu ayat universal. Untuk siapa? Ya ayuhannas, wahai umat manusia Pak. Al-Quran itu Pak, khususnya untuk umat muslim, umumnya untuk semua manusia. Siapa umat manusia itu? Yang merasa dirinya manusia. Kalau Bapak kan turunan bangsa jin, Bapak kan ada peranakan antara genderuwo sama jin, jadi nggak usah gitu. Beda halnya dengan kitab Bapak, Biblos. Beda. Di dalam Bible, di situ disebutkan, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Bapak tahu artinya makhluk apa saja Pak? Makhluk itu kuntilanak makhluk, genderuwo makhluk, eceng gondok makhluk, lidah buaya makhluk, harimau makhluk. Terus apa lagi? Tuyul dan bayul makhluk. Bayulnya buat saya aja, kalau tuyulnya buat Bapak. Paham nggak di situ Pak? Untuk semua manusia. Malu sih baca ayat itu Pak ya, malu. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Penjelasannya bukan begitu Pak. Yang namanya mendatangi yaitu masuk. Makanya ada penjelasan lain, bahwa nantinya akan ditolong katanya, berdasarkan amal perbuatan dan iman. Itu ada penjelasannya. Bukan mendatangi artinya nggak masuk Pak. Masuk cuma itu. Cerita selanjutnya itu tipu-tipu cuma Pak. Jadi nggak ada yang namanya masuk terus bisa keluar, itu bohong Pak. Itu ditipu namanya Bapak tuh. Bapak paham sama bahasa nggak Pak, ilmu bahasa Pak? Di situ kata-kata itu tepat loh Pak. Itu ayat-ayat universal. Ayat universal itu bukan untuk diperuntukkan untuk umat muslim, bukan. Tetapi semua manusia itu, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir Pak. Dari zaman kambing beranak kambing sampai zaman kuda beranak kuda, semua akan mendatangi. Itu adalah ayat universal. Di situ tidak dijelaskan ayat itu dikhususkan untuk umat muslim. Kalau misalkan Allah ya menegaskan yang mendatangi neraka hanyalah umat muslim Pak, saya murtad hari ini Pak. Hari ini saya murtad Pak. Tuh bayangin Pak. Bapak mengerti mestinya bahasa itu dan malu baca ayat itu Pak. Mendatangi bukan artinya memasuki. Saya analogikan seperti ini. Bapak punya seorang pacar, seorang janda. Bapak ingin ke rumah janda itu. Ternyata ketika Bapak mendatangi rumah itu, jandanya itu tidak ada. Apakah Bapak memasuki? Bapak boleh memasuki, memaksakan. Kalau misalkan ada orang yang melihat Bapak diteriak maling, Bapak bisa digebugin. Betul tidak? Mendatangi bukan artinya memasuki Pak. Kata-kata Allah itu tepat. Dan ayat itu ayat universal untuk semuanya. Ayat itu dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, dari mulai turunan Bapak sampai tanjakan Bapak, semua bakal ke situ, karena itu adalah suatu ketetapan. Di ayat berikutnya Allah menyampaikan bahwa Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman bertakwa. Siapa orang yang beriman? Tentu kami umat muslim. Siapa orang yang dimaksud orang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu maknanya Pak. Makanya Pak ya, tanya ke dalam bahasa apapun juga, mendatangi dengan memasuki artinya sama atau tidak. Silahkan ya, gunakan akal sehat di situ Pak. Ngarang kok, ngaconya kemana-mana. Boleh-boleh aja ngarang, cuma kan itu cuma ada di dalam Quran ya. Di kitab Kristen tuh nggak ada itu. Semua orang masuki mendatangi itu nggak ada. Itu khusus itu. Arti mendatangi itu bukan berarti cuma datang, masuk itu. Masuk, dibakar udah dibakar itu.
Dan kalau udah masuk itu bohong, bisa keluar. Karena sifatnya itu selalu kekal di sana. Nggak ada yang cuma seberapa lamanya, nggak ada. Selama-lamanya itu di sana. Gitu Pak, ya boleh aja deh nafsir-nafsir seenaknya. Itu bukan universal, itu khusus untuk umat muslim itu yang membaca Quran. Hehehe, nggak bisa ngebantah ya. Mendatangi bukan arti memasuki. Contoh, ada rumah yang terbakar. Bapak mendatangi rumah itu ingin membantu. Apa Bapak memasuki di situ? Oh, mungkin niat Bapak memasuki, betul. Ingin bunuh diri. Ingin bunuh diri terbakar. Begitu Pak ya. Bapak tanyakan kepada ahli bahasa manapun juga, mendatangi dengan memasuki sama atau tidak. Mestinya Bapak itu malu baca ayat itu. Itu ayat universal. Untuk siapa? Ya ayuhannas, wahai umat manusia. Untuk umat manusia Pak, Al-Quran itu Pak, khususnya untuk umat muslim, umumnya untuk semua manusia. Siapa umat manusia itu? Yang merasa dirinya manusia. Kalau Bapak kan turunan bangsa jin, Bapak kan ada peranakan antara genderuwo sama jin, jadi nggak usah gitu. Beda hanya dengan kitab Bapak, Biblos. Beda. Di dalam Bible, di situ disebutkan, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Bapak tahu artinya makhluk apa saja Pak? Makhluk itu kuntilanak makhluk, genderuwo makhluk, eceng gondok makhluk, lidah buaya makhluk, harimau makhluk. Terus apa lagi? Tuyul dan bayul makhluk. Bayulnya buat saya aja, kalau tuyulnya buat Bapak. Paham nggak di situ Pak? Untuk semua manusia. Malu sih baca ayat itu Pak ya, malu. Kalau saya mau katakan ya bahwa semua orang itu sudah berdosa, betul, sudah berdosa semua. Tidak ada yang benar, semuanya sudah menyeleweng katanya kan. Artinya memang pada hakikatnya semua orang itu sudah tidak ada lagi hidup. Semuanya akan mati kekal, masuk neraka. Cuma persoalannya, sebelum hal itu terjadi, Tuhan itu datang menolong bagi mereka yang percaya, supaya hal itu tidak terjadi atas dirinya. Nah, itu prinsip di dalam kekristenan. Makanya kalau cuma berpatokan pada isi kandungan Quran itu, maka jadilah orang-orang yang membacanya itu dan meyakininya. Sementara di kita tidak seperti itu. Ngerti nggak maksudnya? Susah emang. Yang disebut datang itu, kalau masih di luar, itu belum datang namanya. Apalagi ini yang disebut neraka. Emang neraka punya luar? Enggak, kalau di luar neraka itu belum datang namanya. Ya Kak? Yang namanya mendatangi neraka, ya masuk ke neraka itu. Kalau di luar neraka belum datang ke neraka. Gimana sih cara berpikirnya? Ini lagi. Kalau melihat manusia secara umum, ya saya katakan, semua manusia itu udah berdosa. Ya, semua orang nggak ada yang benar. Semuanya sudah menyeleweng, ya nggak betul itu. Artinya apa? Upah daripada dosa itu maut, masuk ke dalam maut, kematian kekal, neraka tempatnya. Tapi itu bukan satu ketetapan. Kalau dibilang satu ketetapan, saya nggak setuju. Kenapa? Karena Allah kami itu baik, bukan Allah yang menetapkan orang masuk neraka. Gitu. Kecuali jika orang itu percaya pada Allah yang demikian, silakan saja. Saya tidak percaya itu. Saya percaya kepada Allah yang baik. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa masuk neraka, melainkan beroleh hidup kekal. Itu Allah yang saya kenal. Ya, jadi ada dua kesalahan. Pertama, bahwa itu adalah untuk semua orang. Itu salah, karena ternyata nggak semua orang. Itu hanya orang yang percaya kepada Allah yang seperti itu. Gitu ya. Kedua,
kedua, bahwa ketetapan itu bukanlah dari Allah. Allah yang saya kenal itu Allah yang baik. Bapak yang itu kesalahan kedua. Ya, ini lagi. Bapak tidak percaya, ya itu hak Bapak, terserah. Ya, cuma Bapak kasih PR juga, tanyakan kepada guru bahasa ya. Jangan yang baru S1, Pak, bila perlu sama S10, S6, S9, S69 bila perlu. Tanyakan ke Bapak ya, antara mendatangi dengan memasuki sama atau enggak. Ya, Pak lah, ya. Jangan bikin malu. Bahasa itu sudah tepat, Pak, ya. Dewa analogikan lagi mengenai masalah kebakaran ya. Ketika rumah Bapak kebakaran, terus Bapak ada jauh nih Pak ya, ada posisi Bapak lagi jauh. Bapak sadar kalau itu rumah Bapak yang terbakar. Apakah Bapak tidak akan mendatangi? Bapak pasti mendatangi. Apakah Bapak mau masuk ke dalam kobaran api itu? Tentu Bapak tidak mau. Nah itulah maksudnya Pak, mendatangi bukan artinya itu ki. Begitu Pak ya. Kecuali kalau di dalam yang terbakar itu ada janda Pak. Janda bohai, bahenol, demplon, denok, cakep dan lain sebagainya. Kita tolongin itu Pak. Itu bener itu. Tanyakan ke guru bahasa Pak ya. Tanyakan dulu ya. Jangan Udahlah, lupa kalau saya subscribe bicara Iman sama Yakin Muslim Channel. ini nggak bakalan bisa diterima ya, karena saudara punya persamaan itu seolah-olah neraka itu seperti tempat rumah gitu ya, yang physically gitu ya, ada pembatas-pembatasnya. Enggak, neraka itu tanpa batas Pak. Itu satu alam, satu situasi, satu kondisi di mana bukanlah ruang-ruang yang menyekat, tetapi di luar kehidupan kekal itulah neraka. Ya, di luar kehidupan kekal adalah neraka. Selesai. Kalau Bapak nggak masuk hidup kekal, adanya di luar hidup kekal, yaitu dengan arti mendatangi neraka, yaitu masuk neraka namanya Pak. Karena hanya dua, ya, dua situasi, dua keadaan kematian kekal. Di luar kehidupan kekal adalah kematian kekal, tempatnya yang disebut neraka. Apabila Bapak dikatakan mendatangi neraka, ya nggak usah pakai macam-macam seperti itu dengan perumpamaan rumah lah segala macam. Itu mah masih ruang Pak, masih fisik. Ini bukan fisik kita bicarakan. Paham nggak? Justru Pak ya, kita bermain analogi itu supaya mempermudah Pak. Supaya Bapak itu paham, supaya otak Bapak itu sedikit cerdas gitu. Nggak usah jujur Pak, saya nggak minta Bapak itu jujur, tapi cerdaslah sedikit Pak ya. Mendatangi dengan memasuki sama atau tidak, Bapak tanyakan kepada para ahli bahasa. Nggak usah ceramah, depan saya mah nggak usah ceramah. Karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Itu sudah jelas. Ya ayuhan nas, sudah jelas Pak. Nah sekarang pertanyaan saya Pak ya, ketika di Injil, ketika di Bible Bapak ada yang mengatakan, beritakanlah Injil ke segala makhluk, termasuk ke harimau loh Pak, Nyi Roro Kidul, kuntilanak, pocong. Nah pertanyaan saya mudah Pak, ketika Bapak mengabarkan Bible, mengabarkan Injil kepada buaya nih, kepada buaya, ini yang baptis buaya siapa ini Pak? Analogi boleh, analogi ya, beranalogi itu boleh. Cuma untuk menjelaskan tentang hal-hal yang bukan material itu tidak tepat ya. Jadi antara surga dan neraka itu berbeda dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, dunia materi namanya ya. Jadi keadaan itu adalah keadaan di mana di luar hidup kekal disebut neraka. Jadi apabila kamu sudah ditetapkan sama penguasamu untuk menghampiri atau mendatangi neraka, ya udah, itu namanya udah masuk dalam neraka Pak. Nggak ada alasan lagi untuk tidak masuk. Itu masuk, dan kalau sudah masuk nggak mungkin bisa keluar. Itu jebakan Batman Pak. Nah, kalau misalkan analogi itu sudah tepat Pak ya, bisa mempermudah, diperbolehkan, apa salahnya kita beranalogi? Betul tidak? Nah, ini mengenai masalah keimanan umat Islam. Umat Islam itu seperti itu. Bapak mau mengartikan mendatangi artinya itu memasuki, itu hak Bapak, terserah.
berarti Bapak itu kurang cerdas orangnya. Bapak bilang bodoh ke saya, ternyata Bapak lebih tolol daripada saya. Jelas di situ. Makanya Pak ya, tanyakan kepada siapapun juga ilmu bahasa mengenai soal mendatangi sama memasuki. Bapak jangan usah ceramah hidup yang kekal begini, nggak usah, kita nggak ngebahas itu ya. Bapak sudah bertanya kepada saya, sekarang giliran saya bertanya kepada Bapak. Bible diperuntukkan untuk segala makhluk, betul tidak Pak? Bapak tahu yang namanya makhluk itu apa saja, betul Pak? Nah, ketika Bapak memberitakan Bible kepada makhluk yang bernama buaya, yang baptis buaya siapa ini Pak? Silakan Pak. Oke, jadi kasus ini udah selesai ya. Penjelasan saya udah jelas bahwa tentang hal neraka, surga itu bukanlah sesuatu yang sifatnya material ya. Jadinya saudara harus paham itu pertama. Kalau saudara menolak untuk menerima penjelasan saya ya silahkan, nggak masalah. Ya, meskipun saya dari latar belakang Kristen, tapi saya ngerti itu. Nah, saudara yang ngaco itu menjelaskannya dengan cara-cara analogi material juga. Ini nggak kena, nggak nyambung gitu. Yang ada justru sesat gitu bro. Ya, untuk kasus yang lain coba nanti dibicarakan lebih lanjut. Oke, kita jangan nyimak kemana-mana dulu, jangan dibiasakan seperti itu ya. Ya sudah jelas lah ya kan. Saya sudah jelas juga menerangkan ke Bapak. Beranalogi saya sudah supaya Bapak paham. Ternyata akal sehat Bapak itu nggak kebuka sama sekali. Ya terserah Bapak. Bapak bilang nggak ada masalah kan? Ya nggak akan ada masalah Pak buat saya. Emang harus ada masalah gitu? Nggak Pak, nggak jadi masalah Pak. Itu hak Bapak mengartikan seperti itu, menyimpulkan seperti itu. Tetapi kami umat muslim punya pemahaman. Kami punya asbabul nuzul. Kami diterangkan seperti itu. Kembali kepada permasalahan Pak. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ayatnya sudah saya kutip tuh Pak. Bapak tahu nggak yang namanya makhluk itu apa saja Pak? Ada makhluk mati, ada makhluk hidup. Setuju nggak Pak? Kita tidak berbicara mengenai soal makhluk mati. Kita berbicara mengenai makhluk hidup. Ketika Bapak, misalkan Bapak memberitakan Injil ke Taman Safari ataupun kemana ya? Ke kebun binatang deh ya, ke kebun binatang. Kan makhluk. Yang namanya buaya itu kan makhluk, gorila itu makhluk. Nah, ketika gorila itu diinjili sama Bapak, siapa yang pantas untuk membaptis gorila itu? Silakan Pak. Ya, kalau jadi orang itu juga harus bernalar yang bagus lah. Segala makhluk itu bukanlah binatang. Segala makhluk itu semua orang maksudnya. Ya, pakai otak dikit lah kalau ngomong itu. Masa makhluk kalau binatang-binatang? Mana ada orang idiot juga nggak punya pengertian kayak begitu. Iya nggak? Pertanyaannya jadi seperti orang idiot ini mah. Ya, jadilah orang normal yang punya pikiran waras ya. Bahwa perintah itu jelas segala makhluk kepada semua bangsa, bukan cuma satu bangsa, begitu Pak. Kalau saya sih normal Pak, Alhamdulillah. Karena tidak ada umat muslim yang tidak berakal Pak. Orang yang memeluk Islam itu manusia yang berakal Pak. Bapak bilang segala makhluk itu cuma manusia, bernalar lah dikit. Di situ disebutkan nggak Pak? Bahwa segala makhluk itu adalah manusia, tidak ada Pak. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Bernalar sedikit Pak di sini Pak. Bapak yang bernalar atau saya yang bernalar di sini Pak. Bapak gunakan logika, saya pun gunakan logika. Ketika ada yang nama di ayat Markus disebutkan, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Bapak setuju nggak kalau binatang itu makhluk? Bapak setuju nggak kalau tumbuhan itu makhluk? Bapak setuju nggak kalau misalkan kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul itu makhluk? Makhluk itu Pak. Makhluk juga. Di situ tidak disebutkan makhluk itu cuma manusia. Tidak ada Pak penjelasannya. Coba Bapak baca lagi baik-baik ya. Baca dulu, pelajari dulu, baru nanti saya tanya. Orang yang punya akal, punya pikir, itu nggak perlu tanya disebutin apa enggak. Kan punya otak, punya pikiran. Harusnya punya ngerti sendiri dong. Mana ada orang yang nggak idiot ya mengatakan itu dengan maksud kepada hewan-hewan segala macam. Itu cuma orang yang idiot yang memahami seperti gitu. Maka jangan selalu bangga pakai otak, punya akal. Gitu loh cara berpikir yang benar. Justru Allah, Tuhan alam semesta memberikan akal kepada kita itu untuk berpikir Pak. Secara logika, secara nalar Pak. Cuma orang idiot yang tidak bisa mengartikan ayat itu Pak. Ya, orang idiot tidak bisa. Tetapi sebagai orang yang berakal, kita harus bisa mengartikan ayat itu. Beritakanlah Injil ke segala makhluk. Disebutkan nggak di situ kalau makhluk itu manusia? Bapak setuju nggak kalau binatang itu makhluk? Makhluk itu Pak binatang.
tuyul, genderuwo, kuntilanak makhluk bukan? Makhluk. Nyi Roro Kidul, walaupun ini legenda ya, makhluk bukan? Makhluk gitu Pak. Betul tidak Pak? Eceng gondok, lidah buaya, terus tanaman apa lagi? Kamboja, pohon, makhluk bukan? Makhluk gitu Pak. Betul apa benar? Gunakan nalar Pak, makanya ya gunakan logika, buka logika Bapak di situ. Yang namanya makhluk itulah makhluk hidup Pak. Manusia, tumbuhan, binatang itu makhluk. Nah, ketika nih Bapak memberitakan Injil kepada gorila, ini yang membaptis gorila siapa ini Pak? Yang punya kapasitas. Tapi jangan deket-deket Pak membaptisnya, ntar dicakar. Gunakan nalar di situ Pak. Makanya digunakan itu akal, jangan cuma dipamerin punya akal. Mana ada sih maksudnya itu kepada hewan-hewan? Yang mengerti tentang Injil itu kan manusia. Gimana ini? Aduh, itu pemahaman kamu itu. Gunakan akal. Ya, jangan jadi pajangan itu. Saya sudah menggunakan akal Pak. Saya sudah menggunakan nalar. Disinilah akal Bapak yang harus berfungsi di sini. Bapak setuju nggak kalau binatang itu makhluk? Saya tanya dulu ke Bapak coba. Kalau kamu udah gunakan akal harusnya paham ayat itu ya, bahwa segala makhluk itu bukan buat kambing, bukan buat buaya ya, tapi buat semua bangsa Pak. Ya, sebab nggak ada orang yang menginjili kepada kambing, buaya ya. Jadi pakai akal ya, sekali lagi gunakan akal itu maksimal. Justru ente di sini nggak punya akal, nggak punya otak Pak ya. Otak ente ini udah mampet, makanya gue buka di sini. Yang namanya makhluk itu ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Setuju atau enggak? Gunakan akal di situ Pak. Makanya Pak ya, jangan coba mengkritisi Al-Quran kalau tidak tahu asbabul nuzulnya. Sekarang giran diporak-porandakan soal mengenai ayat di Bible, Bapak tidak bernalar gitu. Nah itulah seperti Bapak itu, karena ajaran Kristen itu ajaran akal-akalan. Ya memang tidak ada Pak, yang menginjili ke kambing itu tidak ada. Ke kambing, ke buaya, ke gorila, nggak ada. Tetapi fakta di dalam Bible mengatakan, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Nalar pakai di situ Pak. Nalar pakai, logika pakai di situ. Katanya Bapak berakal. Bapak jangan mengakal-akalin saya Pak. Saya nggak bisa diakal-akalin. Umat Muslim itu umat, alhamdulillah kami diberikan akal Pak. Diberikan akal untuk berpikir di situ. Nah Bapak tidak berpikir. Bapak berusaha untuk mengakal-akali. Nggak akan kena Pak. Nggak akan kena. Silakan akali jemaat Bapak. Tidak akan bisa kena Bapak mengakali saya Pak. Betul apa benar Pak? Setuju. Kamu nih makin aneh aja kesini-sininya ya. Aduh, justru itu Yesus itu suruh perintahkan murid-muridnya ke segala bangsa, bukan segala makhluk dalam arti kambing, buaya. Ini cuma orang idiot doang yang ngomong begitu, ngertiin begitu. Bro, jangan keidiotan itu dipamerin di sini dong ya. Yang namanya sebut makhluk itu maksudnya kepada semua orang ya, bukan kepada kambing, kepada buaya. Ini hanya Muslim doang ini loh yang mengartikan seperti gitu dan maksa lagi. Kan aneh ya. Jadinya sekali lagi gunakan akal, pikiran secara waras. Jangan saya digeret-geret jadi orang idiot. Saya ntar saya sambung lagi ya. Kebetulan saya ada mau sebentar perjalanan sedikit. Nanti kalau udah sampai di sana saya balas lagi deh yang lain. Ya, banyak penggemar saya di sini rupanya ya. Bray. Jangan menunjukkan rasa ketololannya di sini. Makanya di sini itu orangnya itu berakal semua. Bray, gue pengen nanya sekarang ya. Yang namanya binatang makhluk atau bukan itu, Bray? Diskusi selesai sampai di sini karena Saudara Hanlau pamit untuk keperluan yang lain. Kesimpulan dari diskusi di sini adalah, Saudara Hanlau memahami kalimat universal dalam Al-Quran. Ya ayuhan naas sama dengan wahai seluruh manusia, beliau menyimpulkan itu hanyalah seruan untuk umat Islam saja, namun ketika dalam Bible Injil ada kalimat, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, maka dikatakan ini adalah ayat seruan untuk bangsa-bangsa, padahal antara kalimat seluruh makhluk dan bangsa-bangsa jelas sangat berbeda artinya. Terima kasih, semoga bermanfaat.